Assalamualaikum. Padahal cuma berbahan singkong tapi banyak pengusaha yang sukses dari olahan satu ini. Resep pertama, getuk goreng. Pertama-tama siapkan 1 kilogram singkong. Ini aku punya singkong yang kulitnya putih ya kayak gini, bukan yang kulitnya merah. Nah, ini singkongnya kita kupas, cuci bersih dan potong-potong menjadi kecil-kecil. Setelah dicuci bersih dan dikupas seperti ini, masukkan ke dalam kukusan. Masukkan singkong dalam keadaan kukusan sudah panas. Tata singkongnya seperti ini supaya cepat matangnya. Tutup dan kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit dites tusuk dulu, kalau sudah empuk bisa diangkat. Ngukusnya jangan kelamaan ya, nanti hasilnya terlalu lembek adonannya. Tapi kalau pas seperti ini dan sudah empuk, langsung aja diangkat supaya nanti hasilnya bagus dan gak terlalu lengket. Ambil serabut singkongnya yang ada di tengah-tengah singkong kayak gini. Setelah dipisahkan dari serabutnya, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Selagi panas, haluskan menggunakan ulekan seperti ini. Sudah seperempat halus seperti ini masih ambiar ya teman-teman singkongnya. Ini akan kita haluskan lagi. Sekarang kita siapkan lumpang. Bentuk lumpang kayak gini ya teman-teman. Jadi dia itu kayak cobek, tapi dia tuh tinggi ya teman-teman. Ini untuk kita menghaluskan singkongnya. Ambil sedikit adonan, kemudian haluskan. Saat ngalusinnya sedikit demi sedikit dulu aja, jangan sekaligus ya, supaya dia cepat kalisnya. Sudah mau kalis seperti ini dibalik dulu, kemudian kita ulek lagi sebentar. Nah, ini sudah halus seperti ini, jadi cepat banget ya teman-teman kalau kita ngalusnya sedikit demi sedikit dulu. Jadi adonannya itu udah membentuk adonan yang kalis, lengket, tapi dia itu padat ya teman-teman seperti ini dan gak ambiar lagi. Misalnya masih ada serabut singkongnya, bisa kita pisahkan. Lakukan sampai selesai. Selesai dihaluskan semua singkongnya. Sekarang kita siapkan talenan yang dialasi dengan plastik. Ambil sedikit adonan, kemudian berat dari adonan ini kurang lebih sekitar 43 gram. Sebelum kita cetak ya, langsung aja kita bulat-bulatkan dulu, kemudian pipihkan. Tutup dengan plastik, kemudian rolling sedikit aja, jangan terlalu tipis. Kita buat adonannya agak tebal ya teman-teman, karena kalau tipis dia nggak begitu bagus. Dia ini bagusnya tebal ya teman-teman, nanti hasilnya bisa lembut. Kurang lebih seperti ini lebarnya, jadi jangan terlalu tipis ya. Sekarang kita siapkan cetakan atau tutup toples diameter kurang lebih 10 cm. Langsung aja dicetak seperti ini. Untuk bagian pinggirannya bisa kita sisihkan dulu, nanti bisa kita bentuk lagi. Setelah pipih dan dicetak seperti ini, kalau ditimbang ini beratnya jadi kurang lebih 35 graman. Kenapa ditimbang? Untuk menghasilkan kulit getuk yang sama ya teman-teman, karena kalau buat jualan itu biasanya harus sama supaya makin menarik. Kalau teman-teman gak punya rolling pin juga bisa menggunakan gelas ya. Yang penting untuk bagian bawah dan atasnya ditutupi dengan plastik supaya nggak lengket. Hasil dari kulit getuknya ini benar-benar tebal ya teman-teman seperti ini. Jadi dia itu nggak tipis, kalau ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 35 graman. Siapkan 100 gram gula pasir, ambil 1 adonan getuk. Kemudian isi dengan 1 sendok teh gula pasir, kemudian tutup. Tekan bagian pinggirannya, pastikan nanti gula pasirnya nggak bakal bocor. Ngisi gula pasirnya jangan kebanyakan ya teman-teman, kalau kebanyakan nanti hasil getuknya juga kurang bagus. Jadi sedikit aja, kurang lebih 1 sendok teh kayak gini.
Dan pastikan juga getuknya harus benar-benar tertutup rapat. Selesai diisi semuanya, getuk siap untuk digoreng. Panaskan minyak yang banyak di api sedang. Kalau sudah panas minyaknya, masukkan getuknya. Ngisi getuknya jangan kebanyakan ya teman-teman, secukup minyaknya aja, karena kalau kebanyakan dia bakal nempel satu sama lainnya. Jangan diaduk dulu getuknya, kita biarkan dulu sampai getuknya benar-benar kokoh. Karena kalau diaduk-aduk nanti hasil getuknya bisa bolong-bolong dan gula pasirnya bakal melebar kemana-mana. Jadi pastikan getuknya kokoh dulu, baru bisa kita balik seperti ini. Goreng getuknya sampai kuning keemasan. Sudah kuning keemasan, hampir mau kecoklatan seperti ini, bisa diangkat kemudian tiriskan. Goreng semua getuknya sampai selesai. Sajikan getuk goreng selagi hangat. Secara ukuran getuk goreng ini cukup besar ya teman-teman untuk dijual seribuan. Nah ini nggak bocor sama sekali ya, karena tadi kita tutupnya sangat rapat. Saat dibelah getuk goreng ini teksturnya benar-benar lembut banget, nggak alot sama sekali rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Manis, gurih, lembut, nggak alot sama sekali, enak banget. Masya Allah, ini rasanya enak banget, manis, gurih, lembut, dan nggak ngebosenin deh makannya. Dari orang dewasa sampai anak-anak suka banget. Dari modal kurang lebih 11 ribuan dapat 20 piece getuk goreng yang enak banget. Modal per piece-nya jatuh di Rp550. Resep kedua rasanya pedas dan gurih, combro jual seribuan. Siapkan 300 gram oncom yang masih baru. Ini aku beli dengan harga Rp3.000 aja. Kemudian oncomnya ini kita haluskan menggunakan tangan aja seperti ini. Siapkan 1 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih, kemudian iris tipis-tipis. Siapkan 2 cabai rawit merah, kemudian iris tipis-tipis juga. Siapkan blender, masukkan 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah ukuran besar atau ukuran sedang, masukkan juga 5 cabai rawit merah, 50 ml air, blender sampai halus. Masukkan 100 ml minyak goreng ke dalam wajan, kemudian panaskan. Masukkan blender cabenya. Bersihkan blender dengan sedikit air supaya nggak mubazir. Masukkan 1 sendok makan penuh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan penuh gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan oncom yang sudah dihancurkan tadi, kemudian aduk-aduk sampai oncomnya setengah matang. Sudah setengah matang seperti ini, masukkan irisan daun bawang. Aduk-aduk kembali, masak sampai matang. Sudah hampir matang, masukkan irisan cabai rawitnya, kemudian aduk-aduk kembali, masak sampai benar-benar matang. Sudah hampir matang seperti ini, masukkan setengah sendok teh micin. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata.
Kalau sudah matang seperti ini, dites dulu rasa oncomnya. Misalnya ada bumbu yang kurang, bisa ditambah lagi ya, sesuai selera aja. Menurut aku ini udah enak, udah pas, masukkan ke dalam mangkuk. Siapkan 2 kilogram singkong. Untuk resep kali ini aku menggunakan singkong yang kulitnya merah kayak gini, bukan yang putih ya. Kulitnya merah seperti ini, dan untuk 1 kilonya ini aku beli dengan harga Rp4.000 aja. Kupas singkong, cuci bersih, kemudian potong menjadi kecil-kecil supaya mudah untuk kita pegang. Parut semua singkong sampai selesai. Singkongnya nggak perlu diperas lagi ya, cukup kayak gini aja. Sekarang kita masukkan bumbunya, yaitu 1 sendok makan penuh kaldu ayam bubuk atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau mau ditambah sedikit garam juga nggak apa-apa ya, supaya makin gurih. Aduk sampai tercampur rata. Ambil sedikit adonan, sini aku timbang beratnya kurang lebih 40 graman. Kemudian kita kepal-kepal dulu, kemudian pipihkan. Masukkan 1 sendok teh tumisan oncom. Ketengahin dulu oncomnya, kemudian tutup. Bentuk lonjong seperti ini, karena biasanya combro itu bentuknya lonjong ya teman-teman, beda banget sama misro, amis di jero yang isinya gula merah, itu bentuknya bulat. Jadi untuk membedakan isiannya adalah dari bentuknya. Kalau combro bentuknya lonjong, kalau misro bentuknya bulat. Kenapa adonannya ditimbang dulu? Karena ini mau dijual ya teman-teman, jadi harus sama beratnya supaya nanti bentuknya juga sama, nggak beda-beda. Kalau di daerah teman-teman nama jajanan ini apa sih? Kalau di Jawa Barat kan combro ya. Kalau di daerah teman-teman selain Jawa Barat, nama jajanan ini apa? Coba komen di bawah ya. Pastikan singkong benar-benar tertutup rapat dengan singkongnya ya, supaya hasilnya cantik. Combro ini juga bisa dijadikan frozen food, misalnya teman-teman buat malam pengen digoreng pagi, goreng aja dulu malam-malamnya setengah matang, kemudian masukkan ke dalam wadah yang tertutup, kemudian simpan di dalam freezer atau di dalam kulkas. Kalau di dalam freezer misalnya beku, teman-teman tunggu dulu di suhu ruang baru bisa digoreng. Selesai dibentuk semua, usahakan berjarak ya, jangan sampai dempet-dempet. Nanti misalnya mau digoreng, ambil satu, kemudian rapihkan supaya nggak ada yang retak-retak. Panaskan minyak goreng di api sedang, tunggu sampai minyaknya benar-benar panas. Kalau minyaknya sudah benar-benar panas seperti ini, masukkan combronya. Saat menggoreng combro ini jangan kelamaan ya teman-teman, sebentar aja. Karena nanti hasilnya bakal alot kalau kita kelamaan menggorengnya. Sudah masuk beberapa, jangan diaduk-aduk dulu, kita tunggu sebentar beberapa menit aja sampai kokoh bagian luarnya. Sudah kokoh seperti ini combronya, dibolak-balik supaya matangnya merata. Goreng combronya sampai warnanya keemasan aja, jangan sampai kecoklatan ya, cukup sampai keemasan aja. Warnanya sudah mulai keemasan, bisa diangkat, kemudian tiriskan. Goreng semua combronya sampai selesai. Menu combro ini cocok banget teman-teman bawa di pagi hari. Misalnya teman-teman biasanya jualan keliling di pagi hari. Nah, menu combro ini cocok banget nih untuk menemani ngopi di pagi hari. Selesai digoreng semuanya, nikmati combro selagi hangat. Dari satu resep ini hasilnya banyak banget, cocok untuk ide jualan. Secara tampilan dia besar ya teman-teman, dijual 1000-an, ini cukup besar, insya Allah banyak yang mau. Dan saat dibelah dia itu empuk banget ya teman-teman, tanpa diperas pun dia bener-bener empuk, nggak alot sama sekali.
Isian oncomnya pun banyak, nggak pelit, apalagi misalnya tadi kita tambahin kencur lagi ya sedikit, makin harum lagi nanti rasa oncomnya. Rasanya enak banget, lembut, gurih, bikin nagih. Karena tadi kita gorengnya di minyak yang sudah benar-benar panas, dan gorengnya pun sebentar aja, jadi hasil kulit singkongnya ini benar-benar empuk, lembut, nggak alot sama sekali. Dari modal kurang lebih Rp19.500 aja dapat 38 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp513. Jual seribuan udah untung banyak banget, atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.